yang berada di lapangan terbuka, mudah-mudahan tidak hujan. Saya tadi ditelepon Dapudin ketika masih rapat di Darung, pakai jas saya. Sekali ini saya pakai jas Taman Budaya, tolong tertanda. Baiklah, judulnya orasi ilmiah. Terserahlah mau orasi mau tidak, dibacakan atau tidak, tapi biar agak mantap dibacakan enak. Jangan salah-salah. Saya mengirim naskah kepada Dapudin, judulnya Kaum Mendang Mending. Nama saya Khairul Jasmi. Saya bacakan satu alinea yang serius. Literasi didefinisikan sebagai kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan jenis teks untuk membangun kemampuan individu. Ya, jadi kalau kita mau menolak hotel, kita perlu literasi. Berapa hotel di Sumatera Barat, berapa okupasinya, berapa jumlah turis, dan apa manfaat hotel di sini, ada atau tidak. Rasa sakit itu datang karena berpikir, ya. Tapi pikiran sering dibunuh karena kehidupan yang melelahkan. Padahal seperti dia katakan Hajjah Rangkayo Rahma El Nusia, jika sudah berada di puncak gunung tertinggi, jika sudah berada di puncak, maka gunung tertinggi pun berada di bawah telapak kaki. Sekarang kita ini sedang bahagia oleh medsos. Tak ada waktu untuk memikirkan puncak-puncak, apalagi gunung. Sedemikian bahagianya sehingga bicara politik tak bisa dihentikan. Walau gempa 6,1 skala Richter sekalipun, seperti gempa Pasaman kemarin. Waktu gempa itu semua orang bicara politik, tak satu pun yang membahas soal gempa. Tapi ketika kita bicara soal Taman Budaya, semua orang bicara Taman Budaya. Jadi ada di alam bawah sadar orang, ada connectingnya ke Taman Budaya ini, meskipun mereka hanya lewat depan. Kita ini adalah kaum mendang mending. Mending pakai tol, mending jalan biasa saja. Mending Taman Budaya ada hotel, mending tidak. Mending makan di sini tidak mahal. Mending di sana view-nya bagus. Di situ mahal, di sini murah. Mending tak pulang kampung. Mending sekarang pulang karena 2 tahun sudah tidak pulang. Mending tak makan bakso sebab semangkuk 25.000. Ada nih di belakang ini, kita baca dulu di medsos. Suatu hari gulai itik di Siano tutup. Gulai itik itu sampai sekarang gara-gara Mendang Mending ini tutup. Mata pencarian orang habis gara-gara Mendang Mending. Indonesia, apalagi Minangkabau, sedang diculik oleh dunia digital. Lantas jutaan orang diculik itu terlibat dalam pesta kemewahan, melepaskan apa yang tidak boleh. Dalam masa penculikan itu, rumah kita rusak dan tiris. Semua mengaku bisa memperbaiki, tapi tak seorang pun melakukannya. Sebagian yang berhasil diculik bekerja dalam diam. Ini dalam diam nih orang-orang Taman Budaya ini. Tapi mereka dibuli. Ada yang patah semangat karena lidahnya tergigit. Sagan ibu ya, tak ngicik selai. Semua pekerjaan selesai sebelum dimulai. Mereka orang-orang miskin yang membunuh hasratnya, membunuh air matanya sendiri. Mantap ya. Membunuh air matanya sendiri ini baru udah boleh. Sementara itu pesta digital terus berlangsung, memporak-porandakan pikiran, menyumpal dengan sampah informasi
hati dan kalbu yang menjauh dari tubuh bangsa kita yang sedang menikmati kemewahan digital tersebut. Percakapan di salah satu wilayah digital, medsos, banyak yang kurang ajar, jauh dari adab pergaulan. Pintu-pintu adab sudah ditutup. Percakapan tak sopan sudah bertimbun-timbun, menggunung lalu menjadi hal biasa. Lama sekali di dunia nyata seseorang tak berani menyebut orang lain dungu. Kini sudah. Di dunia digital sudah lama biasa kata kasar itu berhamburan. Cinta yang selama ini menjadi irama langkah anak negeri berubah jadi drum band kelompok pencuri. Mencuri pisang, mencuri nanas, beras, jengkol, duren, sawah, rimba, sandal jepit, semen, besi, gedung, uang dan masa depan serta selera bangsa. Rakyat Indonesia yang bekerja dengan tangannya sendiri itu berharap mesti ada cara untuk lepas dari penculikan digital ini. Jika tidak, maka tak punya bekal literasi akan semakin hilang dan berjauhan entah kemana. Salah satu bentuk literasi di kelompok tertua di Sumatera Barat ini, tidak paling tua, tapi dalam kelompok tua adalah ini, Taman Budaya. Rakyat Indonesia membunuh air matanya sendiri. Saya ulang lagi, untuk masa depan yang mereka impikan di tengah kebencian pada sejarah kontemporer yang mereka buat sendiri, juga memuja sejarah yang sama. Satu sama lain sudah tak saling mendengar lagi. Minangkabau atau Indonesia sebenarnya sedang berat bebannya, tapi hampir-hampir tak ada yang mempedulikan. Bangsa besar ini makin lama makin diculik, dan orang-orang yang punya uang, yang punya kekuasaan mengatur sesuatu menurut kehendaknya. Pertengkaran soal agama, soal kebudayaan, soal kesehatan, soal politik di dunia maya menikam jantung hati. Itu tentu saja mengkhawatirkan, sebab medsos punya mazhabnya sendiri, juga peradabannya sendiri. Kata Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Maafindo, 2 tahun terakhir hoak di Indonesia masih jadi kendala yang cukup besar. Setiap bulan ada diproduksi lebih kurang 100 hoak. Yang paling masif itu soal kesehatan, yang paling masif itu soal politik, agama, dan kesehatan. Menurut Editor-in-Chief Direktorat Jenderal Bimas Kementerian Agama RI, hoak yang bertema agama tidak hanya menyerang akal, tapi juga merusak pikiran dan hati. Ini ilmu-ilmu yang semestinya dibahas di surau, di ruang akademis, muncul di YouTube, sehingga menguncang pemahaman keagamaan khalayak yang rata-rata air. Saya belum melihat peran kita sebagai, kalau boleh orang luar menyebut kita budayawan, adalah memainkan peran untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang kencong meong tentang kebudayaan, agama, dan politik di kampung halaman kita ini. Kita di Sumatera Barat hanyut oleh urusan politik, tetapi hal-hal fundamental tidak terurus atau malas mengurusnya. Saya tidak akan bacakan ini semua karena habis hari dibuatnya. Manusia Minangkabau, saya kesana aja. Ini negeri matrilineal. Ini kelebihannya, dan itu pula yang mengandung perdebatan paling hebat sepanjang sejarah awal abad ini. Yang juga menjadi perdebatan adalah harta pusaka dan tarikat. Kalau kita mengikuti perdebatan itu awal abad lalu, jauh lebih hebat dari Pilpres. Selama 10 tahun Minangkabau diguncang oleh perdebatan tersebut dan kemudian selesai oleh para ulama beken.
Setelah itu kita membangun literasi lewat surau dan madrasah. Ada ribuan murid terbanyak di Taram, dan kemudian di sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah sekuler, sekolah-sekolah modern. Itulah yang kemudian membangun kecerdasan orang Minang dan dibantu oleh lalu lintas yang lancar, antara lain jalan kereta api. Jadi sumbangan Belanda terbaik itu untuk Minangkabau antara lain jalan kereta api yang memperlancar orang dari desa ke kota untuk sekolah. Nah, literasi itu kita menyebut sekarang ada budaya lisan. Minangkabau adalah daerah dengan budaya lisan. Saya tidak sepakat, karena sebenarnya Minangkabau adalah budaya tulis. Dia menjadi budaya lisan karena manuskrip Tambo disembunyikan, dibungkus dengan kain merah, dimasukkan ke lemari, tidak boleh orang lain melihat. Kalau ada di kampung yang punya Tambo, coba pinjam, tidak akan bisa. Makanya karena kikir itu, kita hanya mendapat sinopsis dari cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu kan sinopsis saja yang dapat oleh kita. Padahal ceritanya panjang, karena disembunyikan, akhirnya hilang. Banyak sekali kalau kita baca buku Pramono, manuskrip Minangkabau, ribuan manuskrip itu hancur karena disimpan dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Saya juga agak baru, kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak setuju, saya ikut bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Apa itu? PRRI itu orang Minang termakan hoak. Tidak ada hasilnya. Hasilnya adalah ribuan orang terlantar pendidikannya selama 10 tahun. 11.000 orang meninggal dunia. Anak-anak gadis kita diperkosa, Kabau, Jawi, segala macam mati di jalan. Hasilnya tidak ada sama sekali. Bahwa hasilnya otonomi zong, itu bukan urusan PRRI, otonomi belakangan. Jadi sementara saya angkat sebuah isu, PRRI itu hoak, kita termakan hoak. Kalau salah saya ikut yang tidak salahnya. Nah, sekarang kita mau bicara soal Taman Budaya. Taman Budaya ini adalah sentrum, adalah pusat bagi kegiatan kebudayaan jika mau melakukan kegiatan itu. Jika tidak, dia akan sepi lagi, hanya untuk duduk-duduk dan mengopi kala sore seperti kita dulu bercengkrama setelah melakukan berbagai acara. Taman Budaya ini yang terlantar 7 tahun ya. Taman Budaya ini yang terlantar 7 tahun ini adalah bentuk ketidakseriusan pemerintah membangun daerah. Kalau serius sudah selesai. Jadi ada banyak contoh di Sumatera Barat yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, pembangunan itu terbengkalai. Apa contohnya? Jalan Samudra belakangnya. Jalan Samudra ini tidak selesai-selesai. Jauh lebih dulu dari ini. Flyover di Duku tidak selesai. Dulu dijanjikan akan dibangun shelter di Simpang Kandang di atasnya. Jadi jalan di Simpang 4 lewat, di atasnya dibangun shelter. Di Tabing akan dibangun shelter. Di mana akan dibangun shelter untuk tsunami? Tidak ada sampai sekarang. Uangnya juga tidak ada. Akan dibangun jalur evakuasi? Tidak ada. Hanya 1 atau 2. Tidak mencukupi untuk orang di Kota Padang untuk lari kalau terjadi gempa besar. Kalau gempa besar, Taman Budaya ini habis duluan. Tiram, Kanai, Udin, Kanai, semua akan dilibas. Kita akan kehilangan orang-orang hebat atau setengah hebat. Ya kan? Nah, orang-orang hebat atau setengah hebat atau yang mengaku hebat itu yang berkumpul di Taman Budaya ini semuanya punya karya, punya buku, tapi tak bisa dicetak. Tak bisa dicetak, uang tak ada. Dipinta ke Semen Padang, kaji tak kemalunya. Diminta ke Bank Nagari,
proposal sudah menumpuk di sana, ke kantor gubernur nggak dapat. Jadi kita selain meminta gedung ini diselesaikan, juga diberi kesempatan atau dana untuk mencetak buku bagi kawan-kawan yang punya naskah. Setuju tidak? Jadi kalau kita punya naskah puisi, naskah drama, cerpen, kumpulan cerpen atau novel, itu mesti dicetak. Saya mengusulkan kepada kita semua sebagai inisiator, jika gedung ini selesai, diadakan lomba menulis novel. Tapi yang diambil hanya juara satu saja, karena yang juara hanya satu. Juara dua bukan juara. Hadiahnya dibesarkan seperti Adi Negoro dan disepakati dengan DPR. Misalnya 50 juta untuk juri 25, 75. Jadi setiap tahun 75 juta uang sudah ada untuk lomba novel. Jadi Sumatera Barat punya nama. Dengan hadiahnya 3 juta mesti besar. Kalau tidak besar jangan. Itu mesti diminta ke gubernur Sumatera Barat, siapapun gubernurnya. Kita kaum mendang-mending, tua muda, melecehkan kemampuan suku bangsa ini untuk melakukan lompatan kuantum untuk mendahului masa depan, menjahit sayap anak-anaknya, menukar kepala anak dengan kepala orang tua. Mana dia? Jadi ada kecenderungan kita, makanya Minangkabau ini agak mundur, adalah menukar kepala anak dengan kepala orang tua. Anak mau IPS, kita mau IPA. Anak mau main ke taman budaya, disuruh kursus piano di sana atau kursus bahasa Inggris, tidak masuk oleh dia. Jadi setelah ini, kalau oleh Taraso, jangan tukar kepala anak kita dengan kepala kita. Ya, kalau kita mau pandai bahasa Inggris, kita aja yang kursus, jangan anak disuruh. Kalau dia mau silakan. Anak saya suruh kursus bahasa Inggris, baru belakang ketahuan kerjanya mengganggu orang saja. Jadi tidak semua hal yang disuruh orang tua itu baik. Ada hal-hal yang tidak baik, yang tidak bersesuaian dengan keinginan anak. Anak ingin menari, disuruh sepak bola. Anak ingin sepak bola, disuruh mengaji. Mengaji penting, tapi jangan dipasung. Nah, akibatnya kemampuan anak itu tidak berkembang, otomatis literasinya juga tidak berkembang. Banyak di antara kaum mendang-mending ini berada paling depan untuk menyembuhkan masa lalu yang kita sendiri tak mengerti benar. Malas untuk berkarya untuk masa depan. Jikapun berkarya, sokongan dari pemerintah kurang. Kemana saja uang sebanyak itu tiap tahun? Tidak tiris untuk kebudayaan, dasar kehidupan manusia. Lalu kita dikicu orang, taman budaya dijadikan hotel. Ici awak yang santiang. Ini tertulis nih, awak yang santiang ini. Jadi begini, saya menyepakati apapun yang diambil kesimpulan oleh komunitas budayawan, mau menolak atau mau menerima. Tapi kita mesti punya basic yang kuat tentang fakta-fakta gedung ini. Gedung ini siapa yang membangun, berapa lama, berapa biayanya, hotelnya siapa. Waktu muncul polemik pertama, yang saya kerjakan adalah mencari dokumennya. Mana dokumen gedung ini, berapa biayanya, siapa yang mengerjakan, kapan mau dibangun hotel. Dijawablah kepada saya malam itu, iko rencana berubah. Niat saya baru, alun lagi. Uangnya tidak ada. Nah, satu soal sudah duduk, uang tidak ada. Dianggarkan tidak 2023, tidak. Untuk gedung B dianggarkan tidak ada. Jadi gedung B itu tidak ada uangnya juga. Yang C tidak juga. Yang di belakang itu ya sudah selesai. Tinggal memelok-melok plafon yang jatuh-jatuh. Nah, menurut saya ini sebuah langkah yang bagus untuk memperlihatkan eksistensi seniman, budayawan, dan pemerhati kebudayaan minimal di Kota Padang. Kita mesti memperlihatkan bahwa kita itu ada.
bahwa nanti akan kalah, perang Padrija kalah, apalagi budayawan ini bisa kalah sekejap langsung dua ke mengawak awak punya tenaga. Tidak kan? Nah, tapi kita mesti melawan dengan cara yang elegan. Cara yang elegan antara lain seperti ini. Kalau dari awal saya tahu bahwa ini untuk menela hotel, orasi ilmiah ini berubah nih. Bukan ini, tapi karena sudah malam, tidak mungkin saya ubah lagi. Nah, tadi itu kalau kurang pas apa yang saya sampaikan, tentu saya minta maaf. Yang pasti ini harus ada beritanya, ada tidak wartawan online supaya bisa dibaca oleh pengambil kekuasaan. Pengambil kekuasaan itu mesti dipengaruhi oleh publik. Kalau tidak, keputusan tidak akan berubah. Caranya banyak, dengan cara berdemonstrasi, dengan menemui, dengan berita, dan dengan kekuatan kebudayaan. Kebudayaan, taman budaya, surat kabar, atau apapun memerlukan orang kuat. Dalam semua komunitas, dalam sebuah komunitas mesti ada orang kuat. Orang kuat itulah yang tempat pihak lain menaruh hormat, memberi salam dengan takzim. Kalau komunitas kita ini tidak ada orang kuatnya, kita dibawa lalu orang saja. Itu yang dalam pepatah Minang disebut ijuk ada saga. Saganya tidak ada. Nah, saga itu mesti dibangun, tapi dilihat siapa yang akan kita ajuang menjadi orang kuat. Nah, kalau dia tidak mau, tukar cepat. Orang kuat itu penting untuk tempat bertanya, meminta cek. Dulu ada Babe di sini. Nah, Babe ini orang kuat, beliau almarhum. Al-Fatihah. Yang tidak tahu Babe adalah anak Anwar Sultan Saidi. Siapa namanya? Ya, itu beliau. Beliaulah orang kuat. Bapaknya Anwar Sultan Saidi yang membuat Bank Nasional di Bukit Tinggi. Bank saja ditutup oleh pemerintah. Namanya Bank Nasional. Bank Nasional itu dulu kantornya di Khatib Sulaiman, kemudian di sini, dan sekarang sudah tidak ada. Bank aja ditutup, apalagi taman budaya. Jadi mari kita beri ruh kepada taman budaya. Caranya mesti ada karya. Ini kan ada nih. Di sini aja kita buat apa saja. Di dalam biarlah orang bekerja. Saya kira ada pudin itu saja. Semacam orasi ilmiah. Sepanjang umur baru ini saya orasi ilmiah. Jadi tak benar caranya. Tapi tidak apa-apalah. Bang Ade, maaf banyak. Erimepri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dan saya pakai jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.